Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Zulfatrohma selaku mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan beretorika membahas mengenai dampak sosial dan dampak psikologis dari ujaran kebencian rasisme. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pada saat ini rasisme masih banyak sekali dilakukan oleh individu ataupun kelompok kepada ras-ras tertentu. Rasisme sering kali diekspresikan melalui bentuk ujaran kebencian yang biasanya berdampak buruk kepada individu dan kelompok yang menjadi sasarannya. Ujaran kebencian merupakan sebuah pernyataan yang merendahkan, mengancam, atau mendiskriminasi seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, ataupun orientasi seksual. Nah, bentuk-bentuk ujaran kebencian ini bisa berupa pernyataan verbal, tulisan, lalu bisa juga berupa dengan gambar atau juga tindakan yang bisa mengekspresikan rasa benci atau rasa merendahkan ras tertentu itu sendiri. Contohnya seperti kasus-kasus pada ujaran kebencian yang sering kali terjadi di media sosial, lalu sering terjadi di demonstrasi publik ataupun pada saat kampanye politik. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh kejadian rasisme yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada kasus penghinaan rasial terhadap mahasiswa Papua. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 yang insidennya itu terjadi di Surabaya yang melibatkan penghinaan rasial terhadap mahasiswa Papua. Peristiwa ini berawal dari dugaan perusakan bendera merah putih yang menyebabkan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh ormas dan aparat keamanan setempat. Dalam insiden tersebut, terjadi banyak sekali ujaran kebencian dengan menggunakan kata-kata rasis yang ditunjukkan kepada mahasiswa Papua tersebut. Seperti contohnya adalah ujaran kebencian dengan kata monyet. Insiden ini memicu protes besar dari Papua dan Papua Barat serta di berbagai kota lain di Indonesianya. Kasus ini juga sempat meledak di media sosial dan banyak sekali pro kontranya. Karena kenapa banyak pro kontranya? Karena hal ini disebabkan oleh pihak yang tidak tahu menau, tapi dia asal menjudge dan asal melontarkan kata-kata ujaran kebencian kepada mahasiswa Papua ini tanpa dia mengulik lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Nah, lalu apa sih dampak sosial dan dampak psikologis dari adanya ujaran kebencian rasis ini? Pertama adalah dampak sosial dari ujaran kebencian rasis, yaitu bisa menyebabkan polarisasi sosial. Artinya, dampak sosial dari ujaran kebencian ini adalah bisa membelah masyarakat, karena ujaran kebencian dapat memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga dan saling tidak percaya satu sama lain. Ini menciptakan jarak antara berbagai komunitas yang seharusnya hidup berdampingan dengan damai, malah hidup saling melawan dan saling menyerang satu sama lain. Lalu selain membelah masyarakat, dampak sosial dari ujaran kebencian ini juga mengikis solidaritas, artinya solidaritas dan kerjasama antar kelompok etnis atau ras tertentu ini melemah ketika ujaran kebencian menjadi norma.
Hal ini dapat mengurangi kapasitas masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama di wilayahnya itu. Lalu selain itu juga dampaknya dapat memunculkan konflik antar kelompok. Hal ini dikarenakan ujaran kebencian seringkali memicu ketegangan yang dapat meledak menjadi konflik fisik. Insiden kekerasan rasial sering diawali oleh ujaran kebencian yang tidak dapat dikendalikan oleh individu dan kelompok yang menyerang itu sendiri. Selain itu juga ujaran kebencian ini akan menimbulkan kekerasan dan juga kerusuhan karena ujaran kebencian yang tidak ditangani dapat memicu kerusuhan dan kekerasan massal, mengancam keamanan dan juga kestabilan masyarakat. Lalu yang ketiga ini ada dampak sosial, yaitu diskriminasi sistematis. Artinya kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya. Ujaran kebencian juga memperkuat stereotip negatif tentang kelompok tertentu, yang selanjutnya memperparah diskriminasi dan prasangka buruk dalam masyarakat. Nah, itu adalah beberapa dampak sosial yang disebabkan oleh terjadinya ujaran kebencian rasis ini. Selanjutnya ada dampak psikologis dari ujaran kebencian rasis. Ada beberapa dampak psikologis yang disebabkan oleh terjadinya ujaran kebencian ini. Dampak psikologis ini sangat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat, karena ini akan membunuh mental dan juga pikiran dari si korban ujaran kebencian ini sendiri. Yang pertama itu ada dampak psikologis membuat korban stres atau trauma. Kenapa korban ujaran kebencian ini dapat menyebabkan stres yang signifikan dan trauma emosional? Karena korban sering terasa terancam dan juga tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Trauma dari ujaran kebencian ini dapat berdampak jangka panjang, karena ujaran kebencian ini mempengaruhi kesehatan mental dan emosinya individu itu atau sekelompok orang itu sendiri. Lalu dampak selanjutnya itu dia akan merasa rendah diri dan juga bahkan sampai ke titik dia depresi. Korban dari ujaran kebencian ini seringkali merasa rendah diri karena terus-menerus dihina dan juga direndahkan. Hal ini dapat mengikis rasa percaya dan harga diri dari para korban ujaran kebencian itu. Perasaan tidak berharga dan tekanan emosi yang terus-menerus dapat menyebabkan depresi yang memerlukan intervensi medis dan juga dukungan psikologis lainnya. Selanjutnya itu ujaran kebencian ini akan menyebabkan kecemasan berlebihan. Korban dari ujaran kebencian ini sering hidup dalam kecemasan akan mengalami kekerasan atau diskriminasi lebih lanjut. Hal ini dapat mengganggu sekali kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Kecemasan berlebih yang tidak dapat ditangani lebih lanjut akan berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius, seperti gangguan kecemasan atau gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Lalu bisa nggak sih dampak-dampak dari ujaran kebencian ini ditanggulangi? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Yang pertama ini, ujaran kebencian dapat ditanggulangi oleh pendidikan dan kesadaran dari si pelaku ujaran kebencian itu sendiri. Artinya
jika mengembangkan dan menerapkan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kesetaraan, maka bisa saja ujaran kebencian di Indonesia ini dapat kita tanggulangi dengan cepat. Lalu kita juga dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya dari ujaran kebencian dan pentingnya juga saling menghormati keberagaman. Ini sangat juga penting dan bisa sekali dilakukan untuk kita menanggulangi ujaran kebencian ini yang masih terus terjadi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada cara penegakan hukum. Artinya, menguatkan dan menegakkan hukum yang melarang ujaran kebencian serta memastikan pelaku dapat saksi yang setimpal itu dapat memberikan perlindungan dan juga dukungan kepada korban ujaran kebencian dengan cara kita melalui layanan hukum dan juga dukungan psikologis. Selanjutnya ada dengan cara pramedia dan juga teknologi. Platform media sosial harus menerapkan kebijakan moderasi konten yang ketat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian yang lebih fatal. Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan internet dan yang bertanggung jawab dan dampak negatif dari penyebaran ujaran ini juga sangat penting sekali kita lakukan. Itulah beberapa cara untuk menanggulangi ujaran kebencian rasis ini yang sering kali terjadi di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ujaran kebencian rasis ini memiliki banyak sekali dampak yang luas dan merusak baik pada level sosial maupun psikologi seseorang. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas dan peran aktif media, kita akan mampu untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif dari ujaran kebencian yang masih terjadi dan sering kali terjadi di Indonesia ini. Masyarakat yang bebas dari ujaran kebencian adalah masyarakat yang lebih damai, adil, dan juga harmonis. Marilah kita bersama-sama bekerja menuju tujuan untuk Indonesia lebih aman dan lebih saling menghormati satu sama lain. Saya Kaila Zulfatur Rahma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.